Bapak Ibu yang kami hormati, saya itu sudah tidak merasa ya bahwa ternyata jamaah haji sudah banyak yang berangkat. Kok sih gelising? Kemarin masih poso, saya ikut budal. Berarti sekarang sudah ada di Arab Saudi. Kalau kita bicara haji, kita tidak luput juga bicara masalah Nabi Ibrahim. Oke. Nah, saya sampaikan dulu untuk pengantar ini adalah masalah haji. Haji itu apa sih yang dilakukan ibadah haji itu? Ini juga untuk masukan barangkali yang belum haji nanti duwe ilmune. Ibadah haji kok sampai 40 dino lebih. Haji itu sebenarnya cuma 5 hari. Ya. Jadi mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya itu sudah akhir, paling akhir. Nah, jamaah haji itu yang dilakukan dua. Apa? Umroh dan haji. Jadi dua unsur itu yang dilakukan, kemudian ditambah ziarah-ziarah itu bukan masuk rangkaian ibadah haji. Kalau kita mengerjakan umrohnya dulu kemudian hajinya berikutnya namanya haji tamattu. Haji tamattu ini kena denda, bayar dam. Dam itu apa sih? Dam itu kan getih ya. Nah, makanya dendonya itu biasanya meleh kambing, mengeluarkan darah, maka disebut dam. Kalau umrohnya dikarekno jenenge haji kiron. Nah, seperti itu hanya nama-namanya aja, tapi ya dua unsur itu yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada gelombang 1, ada gelombang 2, kalau gelombang 1 itu langsung Madinah. Kenapa kalau seperti itu? Karena kan digilir terus ya. Karena diangkut sekaligus tidak bisa. Mesti bergantian, ada gelombang 1, gelombang 2. Nah, gelombang 1 karena masih jauh dengan hari hanya haji, maka dibawa ke Madinah dulu. Di sana sholat 40 rakaat yang disebut arba'in. Ya, sholat arba'in 40 rakaat berarti 8 hari. Nah, setelah 8 hari kemudian ke Mekah. Jarak Madinah Mekah itu jauh, 500 kiloan. Di sana kemudian melakukan tawaf. Tawaf ini dalam rangka melakukan ibadah umroh. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ping 7. Ya. Setelah itu sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil di sebelah timurnya Ka'bah itu ada tempatnya khusus, itu dari Bukit Sofa ke Marwah. Nah, kenapa itu disyariatkan? Karena dulu zamannya Nabi Ibrahim, istrinya ditinggal di padang pasir. Seorang diri dengan anaknya masih kecil bernama Ismail. Akhirnya dia tanya kepada Ibrahim, kenapa saya diletakkan di sini? Kalau ditinggal di sini, gak ngereken Ibrahim. Terus ngeludur, nyengkrik. Akhirnya terakhir dia bengok, apakah ini perintah Allah? Baru dia berhenti dan noleh. Betul, ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, berarti Allah tidak akan mensia-siakan saya. Akhirnya betul. Dia di situ akhirnya barangkali ada orang lewat di situ, dia mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwah. Ya. Tapi kalau sekarang enggak ada gunungnya gitu, karena sudah dileterkan jalannya, jadi tinggal kenceng gitu. Kalau dulu kan naik turun. Dari Bukit Sofa ke Marwah itu sebanyak 7 kali. Barangkali ada orang. Setelah itu sekarang disyariatkan, namanya sa'i. Kalau sudah 7 kali di situ, lalu potong rambut, disebut tahallul. Nah, tadi yang pakaian ihram boleh dilepas. Karena pakaian ihram itu ada peraturan-peraturan, siapa melanggar kena dam.
Makanya ibadah haji itu ya hampir seperti puasa. Memang melanggar gak ngomong ya gak ero. Tapi akhirnya ibadahnya enggak baik. Ya sama dengan puasa masih ngombe ngurus jeding masih ono ya. Enggak ada kejujuran. Nah, setelah itu selesai pakaian biasa sambil menunggu waktu tanggal 9 Zulhijjah. Lah prakteknya Nabi itu tidak langsung ke Arafah tapi ke Mina dulu. Tanggal 8 Zulhijjah ke Mina. Tapi itu sudah ditiadakan oleh pemerintah Arab Saudi karena untuk menghindari macet. Lah orang yang kepingin ittiba masih tetap di sini namanya tanazul. Tanazul itu nyimpang atau rombongan. Nah setelah dari situ pergi ke Musdalifah puncak ibadah haji. Jadi siapa yang beribadah haji tidak masuk ke dalam Arafah maka hajinya tidak sah. Makanya orang itu walaupun sakit ya dibawa ke sana dengan pakai ambulan. Ya, tapi kalau sekarang langsung tanggal 8 sudah pergi ke Musdalifah, pergi ke Arafah pada malam harinya. Nah itu menunggu sampai nanti tanggal 9. Tanggal 9 mari duhur itu baru mulai wukuf sampai maghrib. Nah itu sudahnya itu aja. Kalau umroh nggak pakai wukuf-wukufan, langsung umroh aja. Nah setelah itu mabit di Musdalifah. Ya. Mabit di Musdalifah itu, mabit itu artinya bermalam. Ya bermalam itu pokoknya berada di situ sebentar juga nggak apa-apa. Ada apa di situ? Dolek kerikil. Wong jutaan dolek kerikil paling titik iku 49 kerikil wong siji. Sing paling akeh 70. Tergantung nginapnya di Mina nanti berapa hari. Pakai nafar awal, kan nafar awal biasanya cuma 2 hari. Itu butuh kerikil cuma 49. Nah kapan nafar asani nginep 3 dino berarti butuh kerikil 70. Ya, setelah itu sekarang ada perkembangan lagi. Perkembangan baru yang disebut murur. Oh, pemurur ya. Makanan apa murur itu ya? Murur itu adalah ijtihad baru untuk mengatasi kemacetan di Musdalifah. Lalu dibuatlah hukum baru yang namanya murur. Murur itu adalah orang itu yang punya risiko tinggi, punya penyakit, punya tua macam-macam dan tidak bisa nginep di situ, lewat terus, nggak pakai nginep. Didampingi oleh yang kuat ya tidak apa-apa. Kenapa itu dimunculkan? Karena tahun 2023 kemarin itu jamaah Indonesia kurang lebih sebanyak 20.000 itu masih berada di Musdalifah sampai jam 2 siang. Padahal teorinya pada malam itu harus sampai di Mina. Nah, berdasarkan seperti itu dibuat hukum baru karena sekarang ini di Musdalifah dibangun namanya WC itu luar biasa banyaknya. Ya nanti orang pergi haji itu kasusnya di situ aja sebenarnya. Royokan. Misal menukai. Dibuat seperti itu sehingga luas Musdalifah tadi misalnya sakmene karena dipotong baru bangunan jadi kecil. Sementara jamaah itu semakin banyak. Sehingga padat, sehingga dihitung oleh orang-orang yang menyelidiki itu satu orang itu menempati 39 cm persegi. Maka muncul hukum murur tadi. Ya. Ini baru ini loh, hukum murur ini yang sudah disahkan itu. Nah karena berdasarkan itulah maka hukum baru itu tadi dimunculkan. Jadi kok ngaji itu soro nggak sani. Nggak pondokan.
yang ngono. Ono AC ning situ gak gelem AC ning situ. Njaluk AC. Wis bisa ribut. Karena tegang di sana. Selisihnya kan 4 jam. Dengan sini itu 4 jam. Nah, kembali lagi pada lanjutan tadi setelah Musdalifah tadi, lalu langsung berangkat ke Mina. Dekat ini Mina, dengan itu dekat. Pertama yang dilempar apa? Di sana itu melempar jumroh, satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah ini dilempar 7 kali, 7 kerikil. Nah saat itulah kita sudah boleh buka pakaian ihram. Terus tanggal 11-nya kita melempar 3 jumroh. Jumroh ula, wusta, dan Aqobah. 7. Selikur. Tadi sudah 7 yang pertama ya. Berarti berapa? 28. Hari kedua melempar 3 lagi. Berarti 7 kali 3 selikur. Berarti jumlahnya semua 49. Nah setelah itu langsung ke Mekah, tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah seperti yang kita waktu umroh itu. Nah disitulah kita akan bertahalul akhir. Assalamualaikumnya. Cara salatnya assalamualaikumnya. Selesai sudah sambil menunggu. Ya. Jadi yang gelombang pertama tadi kalau sudah selesai melaksanakan itu enggak ke Madinah lagi, langsung pulang. Ya, hanya gitu aja sebenarnya. Nah, permasalahan-permasalahan itu timbul sekarang ini kan banyak orang-orang yang tidak melalui prosedur, berangkat sendiri lewat travel. Banyaknya itu enggak sedikit. Sehingga di situ merepotkan juga dan itu menempati wilayahnya orang Indonesia. Maka sekarang ini kalau orangnya tidak melalui prosedur itu ditahan di sana. Ya karena merepotkan. Nah ini sekitar info masalah haji. Barangkali nanti siapa sing haji kita nggak tahu. Untuk tukang tempel ban biyen gak ada cita-cita dengan haji. Karena dia nempel wong sing kesusu-susu akhirnya bisa dikai hadiah lu mau haji. Loh kenapa enggak bisa? Bisa saja ya. Oh niku masalah haji.